Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, segenap pengurus masjid yang kita muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah anugerahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hidayah yaumil qiyamah. Amin. Saya ingin menyampaikan satu hadis pendek, mudah-mudahan bisa kita hayati dan bisa kita amalkan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak bakalan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sombong itu hanya sebesar biji sawi. Walaupun kita punya kesombongan hanya sebesar biji sawi, kalau itu dibawa mati maka tidak akan bisa masuk surga. Dulu jin atau kemudian disebutnya iblis, dia sudah tinggal di surga, kemudian disuruh untuk hormat dengan adab, dia nggak mau, sombong dia, lalu diusir dari surga, turunlah ke dunia ini, turunlah ke bumi ini, dan terkutuk selama-lamanya. Bagaimana kalau kita tinggal di dunia belum pernah kenal surga, dan kemudian kita punya sombong, maka sangat sulit kita akan masuk surga kecuali dengan bertaubat, dengan taubat dan nasuh. Kemudian ketika Nabi menyampaikan ini, ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasul, fulan dan fulan ini bajunya selalu baru, bajunya baru, celananya baru, sandalnya baru, semua sedia baru. Kalau penampilan selalu dia trendy. Sahabat-sahabat mengatakan begitu. Rasul mengatakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Rumah baru, mobil baru, semuanya baru. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan sesuatu yang indah. Lalu Rasul melanjutkan, yang namanya sombong itu adalah ghamtul haq, batrul haq. Yang namanya sombong itu bukan penampilan manteleng itu. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Kebenaran dari Allah, kebenaran dari Rasul, kebenaran dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh jadi dia secara ibadah dia bagus, boleh jadi secara zikirnya dia kuat, akan tapi dia menolak kebenaran, menolak mengaku kebenaran yang datang dari istri. Selalu istri disalahkan hanya. Kalau pendapat istri selalu disalahkan. Mungkin dia menyalahkan suami, asal suami ngomong sekecap, si istri ngomong 3 kecap, 3 kalimat, 4 kalimat. Intinya dia menolak kebenaran yang datang dari siapapun. Kalau memang itu benar, mestinya kita terima. Kalau kemudian kita menolak, sombong kita. Hatta nasihat itu kalau jamin diberi tujadah. Ya Allah, Rasul mengatakan walaupun nasihat itu datang dari atau keluar dari pantat ayam, mohon maaf. Tapi kalau bisa ada nasihat ya diambil, artinya kalau memang itu telur ya diambil. Tapi kalau itu kotoran ya tidak diambil. Artinya orang-orang yang santun dan orang-orang yang dikatakan tidak sombong adalah dia welcome dengan siapapun, dia menerima kebenaran dari siapapun, walaupun orang itu di bawah level kita. Iya. Kemudian yang namanya sombong itu adalah menolak, merendahkan orang lain. Ghamtun nas, ya. Ghamtun nas. Yang namanya sombong itu yang pertama tadi adalah menolak kebenaran, yang kedua suka merendahkan orang lain, bahwa dia adalah di bawah level kita, dia adalah junior kita, dia adalah miskin, kita merasa lebih dari dia, itu adalah sombong.
dan itu adalah perilaku iblis. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan adalah syahrul taubah. Ramadan adalah bulan taubat. Boleh jadi kita ada kesombongan yang kita selama ini menutup diri. Boleh jadi kita ada ghamtun nas, merendahkan manusia. Ramadan ini saat kita memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah merawat kita dengan perawatan yang sempurna. Coba kalau kita ini hidupnya di umat zaman dahulu, umatnya Nabi Lut, ketika dia berdosa langsung diadab oleh Allah, dihujani batu, kemudian buminya diangkat, lalu dibalik, habis mereka. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh tidak mau beribadah, lalu dikaramkan. Umatnya Nabi Shu'aib dihempas dengan angin kencang, dan seterusnya. Umatnya Nabi Lut yang suka homo lesbi, kira-kira di Jakarta ada apa enggak? Umatnya Nabi Nuh yang gak mau salat, ada apa enggak? Umatnya Nabi Shu'aib yang suka ngurangin timbangan, ada apa enggak? Kalau kita hidup di zaman dulu, kira-kira aman apa kita? Gak aman kita, Pak. Tapi umat Nabi Muhammad itu dirawat oleh Allah dengan perawatan yang sempurna, bahkan diberinya Ramadan. Apa rahasia Ramadan? Rahasia Ramadan, seandainya sebulan itu kita berjihad ibadah, maka usia kita lebih daripada orang yang umurnya panjang. Kalau salat kita berjamaah dalam satu hari selama 1 bulan, maka nilai ibadah kita sepanjang 787 tahun ibadah. Kayak apa itu? Jadi kalau kita bisa beribadah salat jamaah saja dalam bulan Ramadan, nilai surplus ibadah kita sepanjang 787 tahun. Siapa sekarang orang yang punya umur seperti itu? Nggak ada, Pak. Kita seandainya punya Ramadan 10 kali, berapa umur ibadah kita? Itu hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita, dan Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Kira-kira kita siap masuk surga apa enggak, Bu? Bu, kira-kira kita yakin masuk surga apa enggak? Ibu yang di belakang yakin masuk surga apa enggak, Bu? Kalau nggak yakin masuk surga, berarti kita ini suudzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah. Oh, Allah sudah menawarkan sekian rupa dan kita sudah menjalankan, kok kita nggak yakin? Semacam hadis yang ada dalam peristiwa haji, orang yang sudah di Arafah, dia masih belum yakin bahwa dosanya diampuni, maka dia berdosa kepada Allah. Saya katakan, kalau sudah mujahadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa, tarawih dan seterusnya dengan benar, dia tidak yakin bahwa Allah mengampuninya, maka dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita yakin bahwa kita semua adalah calon-calon